bisa mungkin teman-teman bisa menampilkan wajahnya supaya kita bisa foto bersama dulu biar kita letakkan di grup. Ya, Kak. Nah, nanti biar teman-teman bisa join. Mbak Jenny, foto bersama dulu. Siapa? Oke. Sebentar. Kita menunggu Mbak Jenny untuk Yuk, foto. Mas Rian. Mbak Dita, boleh? Subhanallah, Ustazah Jenny ini. Aku baru mau sholat ini tadi. Oke. Mbak Dita, boleh? Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Coba saya tampilkan di grup dulu. Baik, saya rekam. Hmm. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Pada kesempatan ini sebagai awalan kita untuk membuka perkuliahan karena memang kita sudah sekian lama semenjak puasa kita belum bertemu di perkuliahan sosiologi media sosial ini. Dan semoga teman-teman semuanya dalam suasana baik-baik saja dan kembali kepada fitrah fitrah kepada fitri masing-masing. Sehingga selanjutnya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan perkuliahan. Kita sebentar, saya akan menampilkan tapi belum siap ini gambarnya. Sebentar. Oke. Ini adalah gambar atau PPT kita. Saya buat bahasa yang lebih memudahkan aja, bahasa Indonesia, sehingga teman-teman nanti bisa mungkin lebih memudahkan terkait dengan konten kita hari ini. Teori postmodernisme dalam sosiologi media sosial, menganalisis fragmentasi, simulakra, dan identitas di era digital. Tentunya ini adalah lanjutan pada pertemuan-pertemuan kemarin. Semoga nanti kita nggak usah berlama-lama karena maksudnya kita berhadapan dengan maghrib mungkin 1 jam saja. Tapi kecuali kemudian kita diskusi kita panjang, maka kita bisa memperpanjang. Kita menyesuaikan saja. Apa itu postmodernisme? Itu jadi kita sering mendengar kata postmodernisme yang lebih sederhana adalah pergeseran dari narasi besar ke narasi lokal. Relevansi dalam konteks media sosial karena kita berbicara tentang sosiologi media sosial. Jadi kalau kita ngomong narasi besar, ya sesuatu yang kita bincangkan secara global dan kemudian kita bawa ke ranah lokal. Ini tokoh utama, Jean Baudrillard, simulakra dan hiperrealitas, mungkin teman-teman familiar. Kemudian apa itu Jean Frances apa namanya skeptisme terhadap metanarasi, Jameson kepada kapitalisme laten, yang ini semuanya adalah kita akan berbicara tentang postmodernisme secara umum. Dan kemudian kalau kita kupas satu persatu, misalkan fragmentasi ya,
makna kehancuran narasi besar, grand naratif, dan munculnya banyak perspektif yang bersifat lokal, personal, dan tidak terpusat. Jadi eh, ketika berbicara fragmentasi itu adalah kata kuncinya adalah kehancuran narasi besar yang selanjutnya mengarah kepada yang perspektif bersifat lokal, personal, dan tidak terpusat. Kalau kita dalam media sosial, ya, itu selanjutnya tidak ada satu kebenaran tunggal, semua orang punya suara dan platform. Jadi, ketika misalkan menampilkan sebuah peristiwa, apakah peristiwa politik atau peristiwa ekonomi, maka semuanya mempunyai semacam informasi yang benar. Yang pada saat ini yang paling keren itu adalah misalkan terkait dengan ijazah Jokowi. Oh, itu menarik itu. Semuanya mempunyai kebenaran. Atau kalau tidak bicara Pak Jokowi, mungkin berbicara tentang yang terjadi di Surabaya yang viral kemarin. Yang mana pengusaha merasa dia yang benar, tetapi Wakil Wali Kota Armuji merasa dia yang benar. Anggota DPR merasa dia yang benar. Dan semuanya menggunakan platformnya masing-masing untuk menginformasikan. Platform yang apa namanya yang resmi pun juga mempunyai menjelaskan yang sangat beragam. Realitas sosial menjadi terpecah dalam gelombang algoritmik. Informasi dan identitas bersifat tidak stabil dan berubah-ubah tergantung pada konteks. Jadi intinya adalah ketika kita berbicara fragmentasi, ketika kita jadi dalam apa namanya postmodernisme salah satunya adalah fragmentasi, maka kembali kepada kehancuran narasi besar dan munculnya banyak perspektif yang bersifat lokal, personal, dan tidak berpusat. Ini kalau berbicara simulacra. Mungkin teman-teman juga sudah familiar, meskipun sebagian baru mendengar, tapi kalau yang mereka sudah pernah di sosiologi, ini adalah istilah yang tidak jauh. Representasi atau tiruan dari sesuatu yang tidak lagi merujuk pada realitas aslinya. Dalam media sosial, konten seperti selfie, story, atau filter itu menciptakan dunia hiperrealitas. Realitas buatan yang dianggap lebih nyata dari kenyataan. Gaya hidup di Instagram, TikTok adalah contoh nyata dari simulacra. Apa yang ditampilkan bukanlah realitas, tetapi sesuatu yang dikonstruksi agar terlihat ideal. Pasti dari kita masing-masing mempunyai pengalaman tentang ini. Karena memang kalau kita berbicara di media sosial, itu sesuatu. Meskipun dalam tataran realitas, maka lu kok berbeda ya? Tentunya tidak hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal misalkan pekerjaan kita, dalam hal, tapi banyak, taruhlah konsumen ataupun orang yang lain, itu menjadi tertarik karena hal ini, simulacra ini. Jadi, apa ya, baru ketika ketemu nanti kemudian ada sebuah perbincangan secara mendalam. Ataupun berbicara kalau kita sekali lagi salah satu di postmodernisme itu identitas dalam postmodernisme, identitas bukan sesuatu yang tetap, melainkan hasil konstruksi sosial dan kultural yang terus. Misalkan kalau dalam media sosial, seseorang bisa punya identitas digital di link sebagai profesional, di TikTok sebagai komedian, di Twitter sebagai aktivis. Dan itu mungkin terjadi. Jadi mungkin kita membaca diri kita masing-masing ya. Seperti misalkan saya aja, misalkan saya itu kalau melihat di apa namanya di apa namanya taruhlah Google Scholar
maka serius, ringket, tapi serius sebagai akademisi. Tapi ketika berbicara melihat YouTube, YouTube ini beragam masalahnya, tapi YouTube yang menampilkan identitas ada diri saya, itu bisa sebagai orang yang selalu berpartisipasi aktif dalam dunia politik, sosiologi agama, dan sosiologi hukum, tapi di yang lain itu adalah Mas Agus itu identik dengan kuliner. Meskipun saya sendiri nggak pernah bisa masak, atau nggak pernah bisa misalkan apa namanya bisa mempunyai keahlian terkait dengan tata boga ataupun kuliner itu sendiri. Dan kalau kita misalkan melihat di Instagram juga berbeda lagi. Itu yang sekali lagi dalam media sosial tentang identitas yang kemudian beragam tadi. Tergantung pada konstruksi sosial dan kultur yang terus dihadirkan. Identitas menjadi performatif, ditampilkan untuk dilihat dan direspon, bukan sesuatu yang otentik dan tetap. Jadi kalau misalkan melihat yang ada di sini aja, melihat Mbak Jenny ya begitu. Mbak Jenny itu sebetulnya pengusaha atau sebagai orang yang mempunyai peduli terhadap dunia politik, atau Mbak Jenny itu sebagai aktivis. Tergantung pada melihat di mananya. Inilah kemudian yang kami katakan identitas yang kemudian dihubungkan dengan atau di dalam media sosial. Sehingga identitas-identitas Mbak Jenny di dalam media sosial itu sangat beragam. Tergantung media sosial yang mana yang kemudian dihadirkan. Termasuk saya pikir dari teman-teman semuanya ketika melihat identitasnya masing-masing, loh kok beda ya? Di satu sisi sebagai misalkan identitas, misalkan di salah satu platform, sebagai orang tua yang baik, mempunyai peduli anak, tapi di sisi yang lain, kemudian sebagai aktivis yang kadang-kadang melupakan terhadap keluarga. Itu terjadi. Media sosial sebagai simulakra, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, konten sebagai salinan tanpa referensi nyata. Filter, wah ini aesthetic life, Instagram reality, dan kehidupan nyata. Jadi betul terjadi. Kalau dulu sepertinya agak sulit, tapi sekarang semuanya bisa menjalaninya. Maksudnya bisa merasakannya. Bagaimana konten sebagai salinan tanpa referensi nyata. Kita misalkan pakai seragam, pakai lureng, kemudian pakai membawa senjata, seakan-akan di dalam media sosial kita adalah bagian dari TNI. Padahal sebetulnya itu hanya pada waktu sebuah agenda kita menggunakan baju tersebut. Meskipun ini bisa terjadi pada yang sebenarnya. Apalagi sekali lagi ada filter. Awalnya mungkin wajah kita tidak cantik, tidak ganteng, kemudian berubah. Awalnya apalagi membuat wajah kita menjadi lebih muda. Wah, itu Instagram reality dan kehidupan nyata. Maksudnya itu tidak dari Instagram reality, tapi kemudian di berbagai platform media sosial juga pasti terjadi. Kemudian fragmentasi identitas di media sosial. Identitas sebagai konstruksi. Self-perception yang fleksibel, multi-self, satu pengguna, banyak persona. Wah. Jadi, media sosial menghadirkan ragam identitas dan bisa menghadirkan identitas-identitas baru di antara untuk kita semuanya. Bahkan dalam dunia pekerjaan pun kemudian kita bisa berganti lebih fleksibel daripada misalkan identitas kita ketika kita melaksanakan perkuliahan atau start sekolah kita. Kita menghasilkan misalkan atau seseorang yang selanjutnya dia adalah serius dalam sekolahan SD, SMP, SMA, kemudian perkuliahan, dia mengambil kedokteran. Oh, itu sesuatu. Kedokteran sesuatu. Tetapi menjadi
Berbeda ketika sang dokter muda tadi selanjutnya dia berjualan tentang apakah barang A, barang B di dalam media sosial, sehingga identitas kedokterannya menjadi tersembunyi. Dan itu sekarang terjadi. Jadi seperti contoh misalkan, saya pikir teman-teman juga ya, ketika sering aktif di media sosial, apapun platformnya, itu kemudian orang tidak mengira pada awalnya. Tapi selanjutnya, identitas kita kemudian bisa nyata ke dalam dunia nyata. Satu pengguna, banyak pesona. Kapitalisme emosi dan komodifikasi diri. Budaya influencer. Ini adalah mungkin di sini perbincangan kapitalisme emosi dan komodifikasi diri. Budaya influencer itu adalah salah satu yang terjadi pada kehidupan kita hari ini. Kita tidak cukup berbicara misalkan influencer yang cukup besar atau cukup berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tapi bahwa semuanya bisa menjadi influencer, apalagi yang mempunyai usaha-usaha itu. Apapun yang kita lakukan, itu kemudian mampu mempengaruhi terhadap orang lain. Dan kemudian kita menampilkan diri kita atau kegiatan kita, bagaimana bisa menginfluence terhadap siapapun yang melihat dari foto atau gambar yang ada kita di media sosial tersebut. Jadi teman-teman di kapitalisme emosi ini, akhirnya teman-teman juga sadar, oh iya ya, tanpa diperintah semuanya bisa menjadi influencer. Dan sekarang bahkan menjadi budaya. Dan bahkan itu sekarang menjadi sesuatu yang menjadi daya tarik tersendiri. Tidak cukup pekerjaan, tapi menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan kalau kita berbicara dalam dunia politik, oh itu sesuatu. Bahkan kalau kita mendengar berbagai pemberitaan-pemberitaan yang yang tersembunyi, yang off the record, berapa tidak cukup juta, tetapi miliar yang disiapkan para elit-elit kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada hubungannya dengan dirinya. Atau minimal adalah bisa memastikan lembaganya kemudian baik-baik saja. Monetisasi personal brand. Ketika mendengar kalimat atau kata monetisasi, ya, maka cair hubungannya dengan media sosial tentunya. Ini sebetulnya ya ini kembali kepada kapitalisme emosi dan komodifikasi diri, bahwa personal brand pun bisa jadi uang. Ketika ada hubungannya dengan emosi pun kemudian bisa diuangkan. Like, share sebagai nilai emosional. Beberapa kejadian, ada beberapa tokoh atau public figure yang mereka pada awalnya baik-baik saja, ketika ada sebuah peristiwa, maka nilai emosional muncul dan kemudian unfollow atau unsubscribe. Itu sering terjadi. Bentar, sudah sih. Belum waktunya ini. Bahkan sebaliknya, dalam suasana yang biasa-biasa saja, kita berharap ada like, share, yang kemudian mungkin kita tidak sampai berpikir terkait dengan nilai emosional. Hanya sebatas apakah sebatas taruhlah channel kita itu
di-like dan share. Padahal sebetulnya di situ adalah ketika mereka tidak mempunyai frekuensi yang sama, nilai emosionalnya kemudian melakukan penolakan. Sebaliknya, ketika ada kesamaan, mungkin kesamaan dalam hal konten, mungkin dalam hal kesamaan dalam hal identitas, atau kesamaan dalam hal nasib, kemudian itu terjadi. Mereka juga berpartisipasi. Tetapi semuanya dalam bahasa postmodernisme yang kita bahas pada kesempatan ini, kapitalisme, emosi, dan komodifikasi diri. Semua tentang diri kita selanjutnya mempunyai nilai, arti yang luar biasa. Yang selama ini sepertinya sulit untuk menerobos terkait dengan apa yang terjadi pada saat ini. Bahkan terkait dengan personal brand, itu menjadi sesuatu pada kesempatan ini. Ya, kita sebagai orang sosiologi akhirnya kemudian memberikan label kapitalisme emosi. Yang mana pada waktu beberapa saat lalu berbicara kapitalisme itu adalah sesuatu yang sangat negatif. Tapi ketika itu dihubungkan dengan terminologi diri, emosi, oh itu toh maksudnya kan begitu. Selanjutnya anti meta narasi dan demokrasi konten. Siapapun bisa jadi produsen konten. Jadi dalam sosiologi media sosial ini, siapapun bisa jadi produsen konten. Apakah dia mempunyai kapasitas yang sebenarnya atau tidak? Sehingga kalau dalam tema kehidupan keberagamaan, selanjutnya hadirlah ustadz, ustadzah yang baru tanpa harus berproses dalam dunia pendidikan. Dan dia mempunyai semacam follower atau subscriber yang mengikutinya. Yang dilihat adalah karena di dalam kontennya, di media sosialnya, itu membawa daya tarik sehingga mereka mengikuti. Meskipun selanjutnya, kalau kita rutut, banyak terjadi yang kemudian pembelokan-pembelokan dengan yang sebenarnya. Terkait dengan misalkan pemahaman sebuah agama. Karena sekali lagi, semuanya terhipnotis terkait dengan konten yang dihadirkan. Dan ini pun tidak dibatasi siapapun. Saya misalkan orang yang tidak mempunyai modal tentang dunia bisnis, dunia perdagangan, belum deh berbicara tentang perdagangan. Bahkan pada kesempatan saat ini, banyak para mahasiswa yang selanjutnya menjadi bagian dari produsen konten ini. Maksudnya, karena mereka bekerja, siapapun yang menggunakan akan diikuti selama kemudian apa yang hak yang didapat itu sesuai. Sehingga seperti mahasiswa S1, rata-rata adalah ketika sudah semester 5, 6, sambil mempersiapkan selesai perkuliahan, mereka rata-rata bekerja. Apakah part-time atau full-time. Atau minimal adalah ya sebagai sambil jalan yang pasti ada semacam pemasukan. Konten minoritas dan lokal. Ini dihubungkan dengan anti metanarasi dan demokrasi konten. Maksudnya, tidak sedikit yang menampilkan konten-konten minoritas dan lokal dan itu ada followernya, pengikutnya. Tidak cukup mereka yang membawa tema besar, konten besar. Sehingga untuk menemukan kecocokan seseorang terhadap sebuah konten yang diharapkan, itu media sosial mudah untuk menjawabnya. Kalau dalam hal misalkan rapat-rapat pun
lebih baik kemudian terselesaikan di sini. Tetapi ketika berbicara media apa itu sesuatu dipublish di media sosial, maka siapapun tidak terbatasi. Pergeseran narasi besar. Inilah yang selanjutnya yang menjadi bagian dari postmodernisme yang kita hubungkan dengan anti metanarasi dan demokratisasi konten. Kemudian kritik terhadap teori posmo. Mungkin kita sering mendengar pesimisme dan realisme. Jadi apa yang kita perbincangkan mulai awal tadi, oh hidup kok nggak realistis. Dan itu terjadi pada kehidupan real, bahkan sudah menjadi banyak film. Film-film yang sifatnya menjelaskan terhadap kehidupan real dengan kehidupan di media sosial yang membuat brand yang sangat beragam tadi. Tema pesimisme ketika kita hubungan dengan teori postmodernisme itu juga sebagai salah satu kritik. Karena itu tadi sepertinya manusia tidak siap untuk menghadapi kehidupan real. Relativisme dan nihilisme, resistensi, feminisme, dekolonisasi digital. Ini adalah 3 hal sub ini menjadi kritik terhadap teori postmodernisme. Misalkan berbicara ngomong feminisme, tentang feminisme, itu selanjutnya pada suasana apa namanya postmodernisme, kemudian muncul resistensi. Dekolonisasi digital juga terjadi resistensi. Jadi menarik perbincangan kita terkait dengan tema postmodernisme dan sosiologi media sosial. Ini relevansi di era artificial intelligence dan metaverse. Simulacra sebagai standar realitas, avatar yang sering kemudian teman-teman mempraktekannya, meskipun mungkin kalau yang sudah berumur mungkin hal itu jauh ya, VR, generate self, identitas pos manusia. Apakah itu semua identitas pos manusia? Jadi pada saat ini kita bertanya pada diri kita semuanya yang sebelumnya sebelum masuk ke wilayah dunia media sosial, ya manusia itu ya manusia. Manusia itu identitasnya jelas. Tapi ketika sudah memasuki media sosial, maksudnya sudah memasuki postmodern, selanjutnya bagaimana identitas pos manusia? Kalau dalam saya kadang-kadang pernah, bukan kadang-kadang pernah, kemudian eh, ngobrol sama anak saya pada waktu dia awal-awal masih kuliah terkait dengan bagaimana masa depannya. Saya senang bercerita bla 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 bla. Selanjutnya pada suatu titik dia menceritakan, saya tidak seperti orang-orang sekarang, ya. Mengapa? Kalau orang sekarang sukanya punya rumah, punya tanah, bla bla bla, wih besar dan lain-lainnya. Tapi dia punya pikiran, besok itu sudah itu nggak penting itu tanah dan rumah dan lain-lainnya. Semuanya itu di dunia digital. Oh, menarik juga ini. Mungkin kalau kita pertama kali mendengarkan itu, wah ini perbincangan di bawah alam sadar. Karena dia adalah orang atau generasi yang seperti anak kita semuanya
setiap hari pengguna gadget yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita, khususnya yang punya anak ya, kalau yang belum punya anak, kepada murid-muridnya, mereka menikmati dalam dunia media sosial, maksudnya mereka menikmati terkait dengan misalkan game-game yang bukan di dunia real. Menikmatinya tidak cukup menikmati seperti kita makan, tapi sampai memunculkan emosi. Nah, itu beberapa waktu yang lalu, tetapi sekarang pada artificial intelligence yang kita mengenal wakil menteri kita juga mempunyai kapasitas di situ. Dan ya kita di dunia akademis juga semua pasti mengenalnya. Hanya selanjutnya apakah dia mempunyai kepedulian mendalam atau tidak terkait dengan hal itu tergantung padanya. Kalau orang-orang Timur dulu, orang generasi tua, mohon maaf, kalau kemudian harus memetakan, maka dia tidak welcome. Bahkan artificial intelligence itu sesuatu yang menjadi semacam penghambat seseorang kemajuan. Tetapi kalau kita hubungan dengan generasi sekarang, generasi mahasiswa hari ini, khususnya mahasiswa S1, atau bahkan masih apa itu pelajar SMA, maka mereka mayoritas menggunakan artificial intelligence, termasuk dalam proses tugasnya, tugas-tugas perkuliahan. Yang ini menjadi kritik dari para generasi tua atau orang tua, itu menjadikan orang bodoh, tidak mau berpikir, dan lain-lainnya. Tapi ketika ada sebuah pekerjaan yang harus segera diselesaikan, mereka yang bisa menyelesaikan. Generasi tua yang anti artificial intelligence, selanjutnya mereka berhenti dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kembali kepada bagaimana identitas pos manusia, ya seakan-akan sekarang itu pada suasana di era AI dan metaverse, itu sepertinya pos manusia. Karena semua mudah, dan kita sangat terbantu. Sampai kapan itu kemudian harus ada sesuatu baru. Seperti pada waktu kita, kalau kita, mungkin teman-teman ada yang mengalami pada waktu perkuliahan itu sebelum tema digitalisasi, komputerisasi, maka dalam hal mengerjakan skripsi, tesis, semuanya terselesaikan dengan mesin ketik. Ketika muncul komputer dengan berbagai hal yang baru, maka mereka cepat, maksudnya mudah disalib atau ditinggalkan oleh orang-orang yang welcome terhadap kebaruan dari instrumen kehidupan tersebut. Sehingga di sini ketika kembalikan kepada identitas pos manusia, bagaimana kemudian kita bisa menjawab semua terhadap tentunya etis pengalaman kita masing-masing. Kesimpulan dan diskusi, membaca media sosial secara kritis, maksudnya itu hal yang diperlukan oleh kita bersama. Jadi kita tidak cukup hanya user saja, follower saja, atau bahkan produser sebuah konten, tapi bahwa membaca media sosial itu secara kritis supaya kita tidak ditinggalkan. Karena saya melihat ada banyak mahasiswa yang dia tidak mampu membaca media sosial secara kritis, bahkan artificial intelligence secara kritis, maka dia mampu untuk membuat misalkan sebuah tugas dari perkuliahan, bahkan membuat proposal skripsi. Tetapi yang terjadi adalah
mereka tidak memahami apa yang dikumpulkan atau yang dipresentasikan. Jadi sepintas ketika menggunakan artificial intelligence, apa itu intelijen yang berbayar, oh itu sempurna, seakan-akan dia yang. Tetapi dia tidak mampu untuk memahami apa yang ada di dalam tersebut. Jadi yang bersangkutan tidak membaca media sosial secara kritis. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dan diskusi adalah menggugat keaslian dan identitas tetap. Jadi ini yang kita bincangkan tadi ketika berbicara simulacra dan selanjutnya. Identitas kita, identitas seseorang, atau identitas individu, itu selanjutnya pada kesempatan ini semacam ada sebuah gugatan terhadap kita masing-masing. Apakah betul misalkan ketika seseorang itu membuat konten-konten yang ada hubungannya dengan kuliner, dia itu ahli kuliner. Ketika dia hampir setiap hari melakukan kritik sosial yang pedas, apakah dia itu mempunyai modal untuk kritis tersebut? Modal tentunya kalau berbicara kritis itu adalah dia sudah selesai S1 atau S1 S2, selesai sekolahnya, kemudian minimal kuliah di apa itu namanya sosiologi, politik, HI dan lain sebagainya. Karena kalau kita tidak teliti, bisa-bisa loh dia itu loh tidak mempunyai pengalaman belajar tentang ilmu itu. Tetapi karena di media sosial semua bisa seakan-akan berubah dan dia meyakinkan terhadap hal itu. Kemudian akhirnya endingnya adalah dihubungkan dengan identitas kita masing-masing. Dan kita pun juga akan mengkritik terhadap diri kita. Identitas kita itu apa sih? Dulu pada waktu masih SD mempunyai cita-cita begini, jadi dokter. Ketika SMP menjadi ini. Ketika SMA begini. Ketika kuliah berbeda lagi. Berbeda dengan apa yang diambil dalam jurusan kuliah. Bahkan dalam hal berkeluarga pun juga berbeda terkait dengan apa yang dijalaninya dengan misalkan ideologi yang kemudian diyakininya. Apakah kita hidup dalam hiperrealitas? Ini kemudian menjadi pertanyaan dari kita semuanya terhadap diri kita semuanya. Karena kalau kita kembali kepada tema yang kita bincangkan, kita hidup dalam dunia, bahasanya dunia hiperrealitas tadi. Begitu teman-teman, pertemuan kita pada kesempatan ini. Kalau misalkan ada yang mau diskusi, tentunya tidak harus bertanya. Mungkin ada mempunyai yang bisa di-share atau bisa menambah pengayaan terkait dengan teori postmodernisme dalam sosiologi media sosial, at least pengalaman masing-masing dalam hal misalkan ketika bicarakan pergerakan narasi besar ke narasi lokal, kemudian ketika kita hubungkan dengan fragmentasi ataupun simulacra ataupun kemudian sebuah identitas yang mana pada perbincangan itu semuanya pijakannya adalah terkait dengan sosiologi media sosial. Terima kasih, itu pengantar perkuliahan kita hari ini. Tentunya teman-teman bisa sharing atau mungkin bercerita apapun. Tidak harus kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita bersama.
Silakan kalau kemudian ngobrol apapun mau menyampaikan. Misalkan mungkin bercerita pada waktu suasana Lebaran kemarin, yang kemudian kita hubungkan dengan tema kita kali ini. Hiperrealitas, simulakra, apakah selanjutnya? Kalau kan kalau dalam hal misalkan tema-tema keagamaan, kalau berbicara suasana Lebaran itu kan ya seakan-akan ada perintah untuk menggunakan misalkan baju baru, tapi kemudian ada apa namanya terminologi agama yang bukan seperti itu. Itu tema dahulu. Nah, sekarang adalah kita dalam dengan kehidupan yang semuanya bermedia sosial, semuanya bisa berubah. Pak, Seperti kita eh, melihat pada kesempatan ini, oh Mbak Judita pada suasana sekarang itu sedang di Visipol. Padahal sebetulnya Mbak Judita hanya menampilkan background. Tapi kan orang boleh kemudian, wah hebat ya Mbak Judita. Padahal tadi pagi itu loh masih di Bangkalan. Atau tadi jam 3 itu masih di Bangkalan. Sekarang sudah di depan Visipol. Wah, itu kemudian bergeser terkait dengan apa namanya eh, pengetahuan seseorang terhadap identitas kita semuanya. Pak, Ya, selamat sore Pak. Mau apa? Berkomentar aja Pak. silakan Mas Rian. Yes. Boleh kameranya dibuka Mas Rian? Oh iya maaf Pak. Ah. Ini internetnya kadang-kadang tuh bikin bikin lemot kalau apa? Oh gitu. Saya apa? Menarik gitu paparan Pak Agus soal soal apa? Postmodernism dalam dikaitkan dengan hyperrealitas ya. Cuman dari beberapa variabel tadi, saya tuh langsung kepikiran satu hal gitu soal situasi hari ini, Pak. Ya. Yang menurut saya kalau hal-hal tadi yang misalkan kayak di TikTok apa pengalaman-pengalaman yang realitas fisik ini akhirnya terkaburkan gitu dari hal-hal yang sifatnya representatif gitu ya. Ketemu pasangan dari pasang tiba-tiba kok wajahnya nggak kayak yang di foto. Tapi menurut saya itu biasa aja gitu. Belum Biasa ya. apa maksudnya itu mungkin dalam dalam kurun waktu 1 dekade 2 dekade terakhir itu udah jadi hal normal atau dianggap oh ya sudahlah orang memang berupaya untuk menampilkan citra baik atau seperti apa. Tapi ada satu hal yang mengerikan itu situasi di Gaza, Pak. Jadi Ah. saya ketika mengikuti berbagai macam gerakan gerakan anti Zionis ini melawan genosida ini kan ada satu gerakan kultural yang digunakan oleh Israel untuk mendemonisasi ya, mendemonisasi ke situasi itu salah satunya adalah gerakan Hasbara gitu. Dengan dia menyewa para buzzer-buzzer di internasional bahkan di Indonesia itu sudah terbukti Pak. Ada beberapa selebgram bahkan aktor politik yang apa ya saya tidak berani untuk menyebutkannya tapi sudah terbukti memang dia disinyalir jadi bagian dari Hasbara gitu. Nah, saya pikir ini juga berkaitan gitu. Nah, salah satu contohnya waktu itu adalah ketika beberapa kelompok artis ini diundang ke Israel, ke Palestina yang di wilayah di Masjid Al-Aqsa gitu. Di mana tempat-tempat yang memang bukan jadi garis depan terjadinya genosida gitu. Mereka ingin menormalisasi gambaran tentang hubungan Israel dan Palestina. Nah, menurut saya teori-teori yang Bapak paparkan tadi itu dalam konteks kontemporer hari ini adalah itu yang paling mengerikan, Pak, gitu. Maksudnya karena kan kita bicara soal genosida di Palestina ini kan kita bicara ekonomi politik global. Semua negara terseret gitu. Bahkan termasuk yang diam. Nah, jadi sementara kita warga Indonesia sebagian besar atau 90% Indonesia itu tidak pernah ke sana. Jadi satu-satunya informasi yang bisa kita terima tentang realitas, apa yang kita anggap sebagai realitas, itu cuma dari medsos, Pak. Termasuk saya, karena saya nggak pernah ke sana gitu. Jadi akhirnya apa, Pak? Akhirnya dalam pengalaman hidup saya, untuk saya bisa mengkritisi apa yang terjadi dalam realitas
fiktif atau realitas yang dikonstruksikan oleh media sosial yang sangat terpolarisasi gitu, oleh yang anti dan yang mendukung, yaitu dengan cara salah satunya misalkan membaca buku yang dilakukan oleh penelitian-penelitian yang sangat mendalam gitu. Jadi penelitian-penelitian ini akhirnya membuat kita punya perspektif yang tajam, yang kritis ketika melihat video-video yang dimainkan oleh media-media yang pro dengan Amerika dan Israel. Ketika mereka bayangkan Pak, beberapa video yang viral ketika anak-anak itu dibunuh oleh Israel itu diedit ulang Pak oleh orang-orang Israel gitu untuk membangun realitas yang baru gitu. Dan jadi saya pikir banyak variabel gitu, banyak konteks. Tapi salah satu yang paling mengerikan bagi saya adalah bagaimana memahami apa yang disebut sebagai hyperrealitas atau representasi dari satu kenyataan sosial yang sangat mengerikan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Rafah di Gaza yang hari ini harus menghadapi situasi itu. Saya pikir itu penting untuk kita apa merefresh bagaimana perspektif kita dalam konteks media sosial untuk supaya kita tidak terpapar propaganda gitu. Dan sekaligus bisa melakukan counter propaganda gitu. Karena itu sudah jadi kewajiban kita. Ketika kita diam, kita komplisit dan membiarkan itu menjadi bagian dari secara tidak langsung. Kira-kira gitu Pak. Mohon maaf saya kalau ingat Palestina nih suka gatal sendiri gitu. Dan sayang sekali saya nggak punya kesempatan buat ke sana gitu. Luar biasa. Terima kasih Mas Rian. Menjadi semacam kita juga mungkin sebagian baru terbelalak loh. Iya tak kan gitu. Iya tak yang terjadi terkait dengan Palestina, terkait dengan Israel, genosid yang selanjutnya sepertinya kita belum pernah ada yang ke sana deh. Atau kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang ada di sana kan begitu. Betul Pak. Kita selama ini hanya berkunjung lewat internet gitu. Kita Internet ya. berkunjung lihat saudara-saudara kita lewat internet. Dan realitas seperti apa yang sebenarnya kita? Apakah lebih mengerikan dari itu? Nah, akan saya beruntung saya baca buku-buku tentang sejarah itu gitu yang membuka saya. Baik, terima kasih Mas Rian. Luar biasa. Monggo yang lain untuk sambil ngobrol, apapun lah. Mungkin cerita itu pasti akan mempunyai manfaat pada teman-teman lainnya. Jadi mungkin ini adalah semacam informasi baru terkait dengan postmodernisme ini. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah dalam kehidupan real kita yang selanjutnya menjadi apa namanya teman dari kehidupan kita atau bukan teman sih, hal yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Berbicara fragmentasi, ah, kehancuran narasi besar, kemudian simulakra yang sekali lagi semuanya penuh dengan tiruan, tidak tidak memunculkan yang asli. Pasti teman-teman kalau sekali lagi yang saya tampilkan pertama tadi ketika kita ngomong apa sih ijazah Pak Jokowi mulai dulu sampai sekarang belum selesai. Ini yang benar siapa sih? Roy Suryo kok kelihatan serius sih? Kelihatan. Tapi Pak Jokowi kok tidak pernah memunculkan sih? Ini kelihatannya mereka betul tapi kok masa sih? Semua masih kayak masa sih gitu. Jadi kalau seperti kepada Mbak Jenny sama Bang Toyib yang di dunia penyelenggara, maka bisa-bisa terkait dengan apa namanya berbagai identitas ijazah dari calon-calon itu menjadi sesuatu yang kemudian dipertanyakan, kan begitu. Misalkan, Mbak Yudita mau berkontribusi 1 menit? Boleh, Pak. Ya, Ya, saya ingin menambahkan dari paparannya Mas Rian tadi. Seperti yang dikatakan Mas Rian, kalau yang saya ketahui ya Pak ya, ya. ini setelah sharing-sharing juga dengan berbagai santri pondok pesantren gitu. Kalau misalnya
mayoritas yang saya tahu kalau di Malang itu kan ada seperti boarding school, kebanyakan boarding school internasional boarding school yang berlomba-lomba gitu Pak. Dan eh, pembiayaan dan bayarnya pun lumayan untuk masuk sekolah tersebut. Nah, kebanyakan di sekolah yang seperti itu mereka sudah didoktrin atau sudah diberitahu mengenai sejarah dan lain sebagainya mengenai Palestina dan Israel. Sehingga ketika mereka keluar atau mereka mengetahui hal-hal yang berbau dengan Palestina dan Israel, itu mereka tidak kaget atau bahkan mereka tidak akan tergerus langsung percaya gitu, Pak, akan adanya eh, pro Israel dan lain sebagainya, barang-barang yang berbau Israel, yang mendukung Israel, dan seperti itu, Pak. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan orang-orang yang memang tidak diberitahu, tidak doktrin, tidak mendapatkan ilmu mengenai pembelajaran, mengenai sejarah-sejarah dan lain sebagainya, cerita tentang sejarah Israel dan Palestina, Pak. Jadi ya seperti itu mungkin alasan strategi dari Mas Rian itu lebih banyak membaca dan mencari tahu seperti itu, Pak, agar nantinya tidak terpercaya dengan media-media sosial yang membawakan bahwa ternyata Palestina itu salah juga seperti itu, Pak. Seperti editan video dan lain sebagainya. Itu dari saya, Pak. Terima kasih Mbak Yudita sudah menambahi. Mas An mungkin ada mau komentar terkait dengan Saya Pak mau komentar sedikit. Otsmi, silakan Mbak Otsmi. Ya, Kameranya saya, boleh dibuka dong Mbak Otsmi. Yang banyak juga nggak apa-apa, Mbak. aduh sedikit saja ini sudah di tengah-tengah. Iya Pak, jadi saya kan ikut kerja di WO, Executive Event and Wedding Organizer itu Pak. Ya, Nah, memang benar yang penjelasan panjenengan terkait dengan PPT yang semua orang itu bisa menjadi produsen konten. Nah, di sini saya benar-benar membuktikan Pak, di WO itu kan banyak sekali job desk-nya. Nah, kami itu dituntut untuk membuat konten seperti itu Pak. Dan itu tidak boleh hanya satu konten saja, melainkan harus beberapa konten. Contoh, mulai dari pada saat pagi hari itu harus sudah nge-shoot pengantinnya. Kemudian pada saat akad juga harus ada konten sendiri. Temu juga harus ada konten sendiri sampai resepsi dan selesai. Itu harus ada kontennya sendiri-sendiri gitu loh Pak. Nggak boleh satu konten saja dalam event tersebut. Nah, di sini kan membuktikan bahwa ternyata sekarang itu yang bikin konten itu bukan hanya fotografer di pengantin saja, tapi WO dan vendor-vendor lain pun demikian. Untuk apa? Untuk membranding ya diri mereka seperti itu, Pak. Apa ya, kayak mengiklankan, mempromosikan. Jadi sekarang itu konten dibuat untuk promosi vendor-vendor tersebut. Jadi sekarang itu menurut saya ya, Pak, eh, contoh fotografer itu hanya ambil misal butuh barang ini. Nah, setelah barang itu sudah disiapkan, sudah kami siapkan gitu, Pak. Nah, setelah itu ya sudah dibiarkan ketika dia sudah selesai nge-shoot, ya sudah selesai gitu, Pak. Jadi, loh kok seperti ini gitu loh, Pak. Jadi tidak sesuai realitas dengan effort ketika mencari iya, barangnya itu ya. benar sekali, Pak. Gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Otsmi. Tentu luar biasa Mbak Otsmi mempunyai pengalaman yang oh iya ya kan gitu. Bahwa kita adalah bisa menjadi produsen konten semuanya. Silakan yang mau komentar? Oke, kalau dirasa cukup, kita cukupi aja pemanasan perkuliahan kita sesudah Lebaran ini. Nanti kita bisa melanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya dan perlu diketahui teman-teman, besok mungkin kita akan fokus, bukan fokus sih, ya mulai kita membahas paper kita masing-masing, ya. Nanti saya beri catatan. Kemudian apa namanya juga ada sebuah informasi
kemungkinan ketika teman-teman nanti mengerjakan tesis, ini belum tahu sebenarnya ya, bisa saja nanti tesisnya itu kemudian dibiayai oleh DRTPM. Kan lumayan kalau bisa dibiayai oleh DRTPM. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti, saya nggak tahu apakah nilainya 20 juta atau berapa, yang pasti bahwa lumayan kan kalau misalkan berhasil loh ya. Amin ya Allah, amin. DRTPM itu kalau pada tahun ini pengajuannya pada bulan kemarin, bulan April ini, kemarin, nanti mungkin Mei itu pengumumannya, pertengahan Mei. Dan kalau berbicara tesis disertasi itu peluangnya besar meskipun memang nggak banyak, ya 20-an juta begitu kan lumayan. Kemudian apa namanya yang perlu saya sampaikan bahwa eh, ketika teman-teman mulai saat ini sudah merancang tesisnya, maka lebih memudahkan terkait dengan nanti pembuatan proposal. Para dosen-dosen pun juga bersemangat kalau dosen kan memang ada beberapa apa namanya model proposal yang bisa diterima, tetapi kalau bagi mahasiswa pasca maka ya tesis untuk ataupun disertasi. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita foto bersama lagi sebagai kenang-kenangan kita terindah. Monggo, uh, Mbak Otsmi, Bang Toyib, Mbak Jenny, Mas Wejar, Mas Triandi, boleh dong foto bersama? Mbak Jenny masih khusyuk? Wah, Mbak Otsmi sama banyak anak-anak ini. Oke, oke, Mbak Jenny udah masih khusyuk. Oke, kita hitungi. 1, 2, 3. Oh, Mbak Jenny banyak anaknya ya. Atau Mbak Jenny, Mbak Otsmi, sebentar saya kirim ke grup. Sekali lagi, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya. Ketemu minggu depan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.